Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara gagap, bicara dengan paman dan bibi. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Buat langkah awalnya puji beserta syukur tak lupanya kita berikan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat Islam dan nikmat imannya kita masih bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat berangkaikan salam tak lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya atas nama Muhammad Nabil Atami dengan NIM 12110112203 pada kesempatan ini akan menyampaikan pidato dengan materi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari di Indonesia, yaitu dampaknya di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun di bidang pembelajaran atau pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kita harus belajar menggunakan metode daring, yaitu dari rumah masing-masing. Menurut data bahwa pandemi COVID ini awal munculnya yaitu pada tahun 2020 pada bulan Maret. Dan menurut Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yang mana kita dituntut untuk belajar menggunakan internet melalui daring, dan pembelajaran ini digunakan di berbagai jenjang pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, yang mana kita belajar menggunakan daring. Namun, dalam penggunaan pembelajaran daring terdapat banyak kendala ataupun hambatan. Yang pertama ialah belum meratanya internet di berbagai daerah. Penggunaan internet atau bahkan alat seperti smartphone, laptop, dan hal lainnya ini tidak merata. Seperti halnya ketika seorang anak SD yang belum mempunyai smartphone untuk menjalankan atau melaksanakan tugasnya. Dan yang kedua ialah masih banyak guru yang mempunyai keterbatasan dalam penggunaan internet. Bagaimana beberapa, mungkin tidak semua, tapi masih ada beberapa guru yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan internet. Bagaimana ketika kita melakukan pembuatan video pembelajaran, bagaimana halnya dengan penyampaian materi dengan penggunaan internet. Dan yang selanjutnya ialah tidak tercapainya kompetensi dasar dalam pembelajaran, yang mana beda dengan ketika kita menggunakan cara belajar dengan tatap muka. Kompetensi dasar ini sangat mudah sekali kita dapatkan ketika kita belajar dengan tatap muka. Beda halnya dengan pembelajaran
yang dilakukan secara daring. Ketika pembelajaran dilakukan secara daring, maka akan sulit menentukan yang mana ini kompetensi dasar anak ini dan yang mana kompetensi dasar anak yang satu lagi. Susah untuk mendapatkannya. Namun pada pembelajaran daring ini lebih banyak kompetensi dasar dimiliki oleh orang tua. Mengapa demikian? Karena banyak orang tua yang mengisi atau membuat pekerjaan rumah dari anak tersebut. Misalnya, seorang anak SD yang diberi suatu tugas oleh gurunya. Ketika di rumah, apakah anak ini yang membuat? Tidak. Yang membuatnya adalah orang tuanya sendiri. Jadi kompetensi dasar ini lebih kepada orang tua daripada anaknya ketika pembelajaran dilakukan dengan daring. Selanjutnya yaitu psikis siswa yang terganggu akibat pembelajaran daring. Semakin banyaknya tugas yang diberikan oleh pendidik mengakibatkan psikis siswa yang terganggu. Mereka lebih malas dan tidak mau mengerjakan hal-hal yang bersifat dengan pembelajaran. Karena adanya keterbatasan materi yang disampaikan, maka siswa akan lebih mudah bosan ketika hanya disuruh untuk menonton atau mendengarkan sesuatu dibandingkan dengan tatap muka yang secara langsung kita mendapatkan ilmu yang secara langsung gitu. Selanjutnya, solusi daring. Ketika pembelajaran dilakukan secara daring, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pihak pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi kuota gratis. Hal ini telah terjadi, yang mana kita alhamdulillah telah mendapatkan kuota gratis dan saya sendiri pun sudah mendapatkan kuota tersebut yang dapat sangat membantu ketika penggunaan pembelajaran secara daring ini. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidik harus lebih bersinergi dalam menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam penggunaan pembelajaran daring ini. Bagaimana seorang pendidik membuat suatu pembelajaran dengan metode-metode yang baik dan yang lebih terbaru. Seperti halnya kita menggunakan video dalam pembelajaran, kita menggunakan tatap muka melalui aplikasi-aplikasi seperti Google Drive, seperti Google Classroom, seperti Google Meet dan aplikasi-aplikasi lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang baik. Selanjutnya, pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua di sini sangat penting dalam pembelajaran secara daring. Bagaimana orang tua mengontrol waktu anaknya dalam belajar. Apakah anak tersebut belajar atau anak tersebut menggunakan waktunya bermain smartphone untuk bermain game online dan hal-hal lainnya. Di sini peran orang tua sangat penting dalam memperhatikan anaknya. Selanjutnya, ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, apa hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran daring tersebut? Hikmah pembelajaran daring ialah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengambil pelajaran dari adanya daring secara pembelajaran secara daring. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Ada beberapa poin hikmah yang dapat kita ambil, di antaranya ialah 1. Orang tua membimbing dari rumah. Jadi orang tua lebih bisa memantau anak yang di rumah, bagaimana anaknya belajar, bagaimana anaknya memahami suatu materi. Jadi ketika kita belajar di rumah, maka orang tua lebih bisa mengawasi kita dalam hal pembelajaran. Selanjutnya, kedekatan orang tua dengan anak semakin erat. Jika dahulu kita hanya belajar di sekolah,
kita belajar di sekolah, namun juga belajar di rumah. Namun ketika saat ini kita lebih belajar di rumah dan kedekatan kita dengan orang tua semakin erat. Yang mana kita bisa bertanya, kita bisa memberikan suatu hal-hal atau bertanya atau menyampaikan hal-hal yang dapat menciptakan kedekatan antara kita dengan orang tua. Selanjutnya, hikmah dari pembelajaran yang dilakukan secara daring ini yaitu mampu menguasai teknologi komunikasi. Hal ini yang sangat penting. Karena ketika kita dahulu tidak menggunakan teknologi, bagaimana kita belajar dari sini dan guru kita di situ dan guru kita di suatu tempat yang lain. Kita menggunakan teknologi yang telah terdepan pada saat ini. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita membuat video, bagaimana kita memahami materi dengan hanya menggunakan smartphone. Inilah hikmah di balik adanya wabah virus COVID-19. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu bagaimana hambatan dari pembelajaran yang dilakukan secara daring, bagaimana solusi yang dapat dilakukan ketika pembelajaran secara daring, dan bagaimana hikmah yang dapat kita ambil ketika pembelajaran secara daring. Itulah yang saya bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga berakhirnya wabah COVID-19 ini dengan cepat, agar kita lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari. Demikianlah, apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari diri saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup dengan salam, saya akan memberi satu pantun. Bunga Rafflesia si Arnoldi, baunya sangat busuk sekali. Demikianlah pidatoku ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.